Selamat siang Laras, benar sekali sejumlah informasi sudah kami siapkan langsung dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Namun sebelum itu kami menginformasikan terlebih dahulu bahwa posisi kami saat ini ada di PT Hotel Papua Internasional yang nantinya akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian juga ada sejumlah agenda Presiden dan juga Wakil Presiden hari ini, diantaranya yang pertama Presiden Joko Widodo hari ini memimpin sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara dan memberi arah Nusantara Baru Indonesia Maju. Tentunya sidang Kabinet Paripurna ini adalah agenda perdana yang diadakan di Ibu Kota Baru tepat sebelum hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang nanti akan dilaksanakan pada Sabtu 17 Agustus 2024 mendatang. Tadi sebelum sidang Kabinet Paripurna berlangsung pagi tadi, para Menteri Kabinet Indonesia Maju ini berkumpul dan juga saling berbincang sambil menikmati kopi dan juga teh di area embung di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Kemudian setelah agenda tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal kepada awak media. Salah satunya adalah Presiden Jokowi ini ingin Wakil Presiden Maruf Amin dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merasakan betapa bersihnya udara pagi hari tadi di Ibu Kota Nusantara. Karena Presiden sendiri sudah mengecek bahwa indeks kualitas udara di IKN ini menunjukkan level 6 yang artinya masuk dalam kategori baik dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Kemudian tadi setelah itu langsung dilanjutkan oleh sidang Kabinet Paripurna dan di pemaparannya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perpindahan ke Ibu Kota Nusantara ini bukan hanya pindah fisiknya saja, namun memang melainkan harus dipindahkan pola pikirnya, kemudian pola mindset dan pola kerja yang bisa kerja di mana saja, serta pindah mobilitasnya. Kemudian setelah sidang Kabinet Paripurna berlangsung, dilanjutkan dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Tadi peletakan batu pertama ini sudah dilakukan terlebih dahulu di Istana Wakil Presiden yang dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Kemudian selanjutnya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa infrastruktur. Di antaranya yang pertama GB PT Intiland yang rencananya akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan groundbreaking di PT BCA dan dilanjutkan di sini tempat kami melaporkan di PT Papua Hotel Internasional. Itu antaranya di groundbreaking yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita langsung menuju ke informasi utama, Laras. Yang pertama, pada pembukaan sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo menyatakan IKN merupakan sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tidak semua negara memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya dari nol. Kepala negara menegaskan bahwa kepindahan Ibu Kota Nusantara bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan pola pikir. Presiden Joko Widodo mengatakan Nusantara dibangun dengan konsep kota hutan, kota pintar, dan kota yang nyaman untuk ditinggali. Kepala negara menegaskan kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan semata perpindahan fisiknya saja, melainkan juga perpindahan pola pikir serta mobilitasnya. Presiden Jokowi menjelaskan mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya akan memakai kendaraan listrik yang energinya menggunakan energi hijau, serta bangunannya diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pesepeda. Pada pembukaan sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi mengatakan salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Saat ini sejumlah investor juga telah merealisasikan investasi di IKN. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada
Kepala negara menambahkan pembangunan IKN juga akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi masyarakat, utamanya Kalimantan Timur. Sebab pemindahan ibu kota ke IKN akan mendorong pemerataan ekonomi, mengingat 58% PDB Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah juga ingin mendorong pemerataan penduduk karena 56% populasi Indonesia berada di Pulau Jawa.